selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Isa. Shalom adik-adik. Shalom. Tetap semangat ya. Kita akan melakukan kebaktian anak pada pagi yang cerah ini. Ya, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita hari ke hari. Yuk, kita pujikan segala puji syukur. Soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, segala pada hari yang cerah ini Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami. Anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan suasana seperti yang dulu Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan suasana ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu berkati kami, menyertai kami. Biarlah COVID ini cepat berlalu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Roh sertai kebaktian anak ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita bahwa kita sudah diangkat menjadi anak raja. Karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dan kita menjadi anaknya. Kita harus patuh. Kita harus tetap memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Oke, kita akan pujikan Aku Anak Raja.
semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada
hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji dan syukur kita panjatkan, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terus menyertai dan melindungi serta memberkati kita semua. Tadi kita sudah memuliakan Tuhan lewat pujian yang dipimpin oleh Kaisa, dan sebentar lagi kita mau mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Temanya hari ini menurut Kak Jos sangat menarik loh adik-adik. Temanya yaitu ayo berbagi. Di sini kita mau belajar tentang berbagi melalui sebuah cerita di dalam firman Tuhan, yaitu melalui cara hidup jemaat mula-mula. Pasti adik-adik udah gak sabaran kan untuk belajar bagaimana cara berbagi yang dilakukan oleh kehidupan jemaat mula-mula. Nah, sebelum itu, marilah kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya, supaya adik-adik bisa mengikuti dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini dengan baik. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini kami berada di tempat kami masing-masing. Kami siap untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami membimbing dan menyertai serta memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu ini Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di sini kakak akan dibantu oleh 3 orang sahabat kakak, yaitu ada Stephen dari kelas Britania yang akan membaca ayat 32 dan 33. Lalu dilanjutkan oleh Arthur dari kelas Karmel yang akan melanjutkan ayat 34 dan 35, dan terakhir akan ditutup oleh Philo dengan membaca ayat 36 dan 37. Mari kita mulai pembacaan firman kita di hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Stephen, terima kasih Arthur, terima kasih Philo sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini kakak mau memberikan penjelasan tentang 3 hal pada adik-adik. Yang pasti pertama, pasti kita bertanya-tanya dong, siapa sih jemaat yang dimaksud di dalam
firman Tuhan tersebut? Apa ada yang tahu? Jemaat yang dimaksud di dalam firman Tuhan tersebut adalah orang-orang yang menjadi percaya setelah mereka mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus. Mereka menjadi pengikut Kristus dan mereka tinggal di dalam kebersamaan dalam suatu komunitas Kristus. Komunitas adalah suatu kelompok. Jadi kakak ulangin, jemaat yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi percaya karena mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang tinggal bersama-sama di dalam kebersamaan membentuk sebuah ikatan, suatu komunitas tubuh Kristus. Jadi begitu ya adik-adik. Adik-adik bisa memahami siapa yang dimaksud dengan jemaat yang ada di dalam firman Tuhan ini. Oke? Lalu bagaimana dengan Kak Jos dan adik-adik semua? Apakah kita semua termasuk dalam jemaat yang dimaksud? Apakah kita termasuk pengikut-pengikut Kristus? Tentunya pasti dong. Kita kan orang-orang yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Lalu ketika kita menjadi percaya dan menjadi murid atau pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana sikap dan cara hidup kita dalam suatu kelompok atau komunitas ataupun dalam keluarga kita. Nah, selanjutnya kita mau belajar dari cara hidup jemaat yang ada di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Bagaimana sikap dan cara hidup sebagai jemaat pengikut Kristus. Di sini adik-adik tadi kita sudah membaca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di mana di situ dijelaskan mereka mempunyai sikap sehati, sepikir, sejiwa dalam hal persekutuan, dalam hal pelayanan maupun dalam hal berdoa. Di mana kesehatian mereka yang membuat mereka menghasilkan sikap kerelaan untuk berkorban bagi saudara-saudara mereka, bagi kelompok mereka, bagi keluarga mereka, dan bagi orang lain yang membutuhkan. Mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Bukan hanya hal rohani, tetapi juga hal di luar rohani. Di sini kita mau melihat perbuatan mereka yang begitu menunjukkan kasih, di mana mereka mau mengorbankan, mereka mau merelakan harta milik mereka yang mereka punya untuk dipakai untuk kepentingan bersama. Makanya di dalam firman yang tadi kita baca, bahwa jemaat-jemaat ini tidak pernah merasa kekurangan. Mereka malah merasa berkelimpahan. Ya kan? Karena mereka saling menanggung satu dengan yang lainnya. Mereka saling mementingkan kepentingan bersama di dalam komunitas tubuh Kristus. Nah, di dalam kisah ini ada seorang yang akan kita teladani, yang bisa kita contoh, yaitu seorang Kristen yang rela berbagi sesamanya. Siapa namanya? Yusuf. Yes, benar sekali adik-adik. Yusuf adalah seorang Kristen Yahudi, suku Lewi yang berasal dari Siprus, yang memiliki keluarga di Yerusalem. Yusuf atau yang disebut juga Barnabas yang artinya anak penghiburan. Yusuf adalah seorang Kristen yang bisa kita contoh di pembacaan kitab kita hari ini, di mana dia menjadi berkat dan dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yusuf adalah orang percaya, orang yang mengikut Kristus, yang mempunyai sikap taat dalam melaksanakan ajaran Kristus. Yusuf rela menjual ladang miliknya. Yusuf rela memberikan apa yang ia miliki untuk orang lain. Yusuf mempunyai motivasi yang benar, motivasi yang tulus, dan motivasi yang murni oleh karena kasih. Bukan untuk memperoleh nama atau pujian, supaya populer, supaya statusnya terkenal. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah belajar melalui kehidupan jemaat mula-mula yang adalah pengikut Kristus, dan kita bisa meneladani Yusuf yang mempunyai sikap kerelaan hati untuk berkorban kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan adik-adik dan Kak Jos? Tuhan sudah begitu banyak memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa.
Berkat itu bukan hanya harta ataupun benda yang kita terima saat ini, tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti kesehatan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, talenta kita, dan sebagainya. Jadi, dari berkat-berkat yang telah kita terima ini, apa yang dapat kita bagikan untuk orang lain? Apa yang kita bisa bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan? Bisa jadi ada di dalam keluarga kita, orang tua, adik kita, kakak kita, atau teman-teman kita yang ada di sekolah, di ibadah anak, atau di lingkungan keluarga, lingkungan perumahan, atau untuk orang lain di luar sana yang belum benar-benar mengenal Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk memberikan atau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Pertama, ketika adik-adik diberikan berkat kepandaian, adik-adik bisa menolong teman-teman adik yang ada di sekolah yang belum memahami pelajaran tersebut dengan cara ya belajar bersama. Jangan mencontek ya adik-adik ya, itu nggak benar di hadapan Tuhan. Oke? Ketika di rumah, saat kita punya banyak waktu, jangan habiskan untuk bermain game. Tapi pakailah waktu untuk membantu orang tua kita di rumah. Misalnya kita bisa bantu bersih-bersih rumah, atau kita bisa bantu menjaga adik kita yang masih kecil. Atau contoh yang lain, saat kita berada di dalam suatu ibadah, ketika kita melihat ada teman kita tidak membawa Alkitab, kita bisa berbagi Alkitab, kita bisa bersama membaca Alkitab. Oke adik-adik, dengan contoh-contoh tersebut, maka dari firman Tuhan yang disampaikan untuk kita hari ini, dapat kita simpulkan bersama bahwa Tuhan Yesus ingin mengajak kita semua, kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah, untuk saat ini belajar taat akan melakukan firman Tuhan. Yaitu ketaatan yang saat ini adalah kita mau berbagi berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima sampai saat ini dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Jadi saat kita membagikan berkat-berkat ini kepada orang lain yang membutuhkan, itulah bukti dari ketaatan, dan itu adalah bukti dari kasih. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kakak akan menayangkan sebuah video. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk kita mau berbagi kebaikan. Silakan menonton.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah belajar kebenaran akan firman Tuhan dan kita mau mengakhiri dengan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih buat pimpinan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan buat kami semua. Sehingga hari ini kami telah mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar untuk berbagi sesama kami Bapa, sesama orang-orang yang membutuhkan. Kiranya kasih setiap Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi garam dan menjadi terang untuk dunia ini ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesehatan dan perlindungan, kepintaran dan kecerdasan, dan pengenalan akan Engkau jauh lebih dalam lagi ya Yesus. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan dan masa depan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita masuk dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, sertailah kami hari ke hari Tuhan. Biarlah Tuhan selalu yang menolong kami. Hanya di dalam tangan-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.